Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainal Asrofi Eskapters di acara Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren, promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Hari ini kita memperingati International Mind Body Wellness Day, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan Hari Kesehatan Tubuh dan Pikiran Internasional, yang dimana merupakan suatu momentum yang sangat penting untuk mengingat bahwa kesehatan bukan hanya sekedar tubuh yang kuat, tetapi pikiran yang sehat. Di awal tahun ini, kita akan membahas topik mengenai kesehatan mental yang masih sering disalahpahami oleh masyarakat pada umumnya, yaitu gangguan bipolar. Gangguan ini bukan sekedar perubahan suasana hati yang biasa, tetapi kondisi medis yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang lebih tepat. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat keren sekali, inspiratif dan sangat luar biasa. Beliau merupakan satu-satunya dokter spesialis jiwa di Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. Saiful Alam SPKJ. Assalamualaikum dokter, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas, alhamdulillah baik Mas Asrofi. Baik, karena judulnya Pojok PKRS, mari kita kupas tuntas sambil mocok ya dokter, santai tapi tetap informatif. Oh iya, Sobat Sehat PKRS, acara podcast ini bisa disiarkan langsung di media sosial Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Untuk pertanyaan yang masuk, langsung dijawab langsung oleh narasumbernya. Mari kita mulai acara podcast hari ini ya dokter, dengan beberapa pertanyaan. Langsung saja ya dokter untuk pertanyaannya. Yang pertama, dok, apa itu gangguan bipolar dan apa perbedaannya dengan perubahan suasana hati atau mood swing? Monggo bisa dijawab dokter. Ya, yang pertama mungkin saya jelaskan dulu tentang pengertiannya gangguan bipolar ya. Okay. Jadi kalau kita bicara masalah gangguan bipolar, itu adalah merupakan suatu gangguan yang melibatkan spektrum gangguan mood. Intinya kita jumpai di situ adanya mood swing. Ya, mood swing yang berubah-ubah, di mana kadang-kadang pasien atau orang yang menderita gangguan bipolar itu merasakan suatu kondisi mood yang mania atau manik, atau kebalikannya, depresi. Begitu Mas. Jadi intinya gini, kalau kita bicara itu suatu gangguan ya. Tadi kan ditanyakan apa bedanya dengan mood swing saja. Kalau mood swing saja itu tidak melibatkan atau tidak mengganggu pada kualitas hidup atau kondisi pekerjaan pasien atau pekerjaan orang yang mengalaminya. Tapi kalau sudah itu merupakan suatu gangguan, ya biasanya itu akan berpengaruh pada kualitas hidup sehari-hari, kualitas pekerjaan, kualitas pendidikan, dan hubungan interpersonal dia dengan lingkungannya. Begitu Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa penyebab gangguan bipolar dan apakah kondisi ini bisa diturunkan dalam keluarga? Begitu dokter. Ya. Penyebabnya. Sampai saat ini kalau gangguan jiwa itu tidak ada teori pasti yang menjadi penyebab. Oh, misalkan gangguan A timbulnya karena ini, gangguan B timbulnya karena ini. Itu adalah suatu proses multifaktorial di mana juga genetik ikut terlibat di dalamnya. Ya. Dan bila mana hal itu terjadi, mungkin pada waktu itu dia mengalami suatu kondisi katastrofik untuk emosinya sehingga akan memicu kondisi-kondisi di mana dia akan memperlihatkan suatu gangguan. Jadi secara genetik bisa ada atau enggak keturunan, secara lingkungan juga bisa ada atau enggak, atau dua-duanya saling mendukung begitu loh. Kalau genetik ada, lingkungannya mendukung untuk timbulnya suatu gangguan, bisa saja itu terjadi, atau genetik saja itu pun bisa terjadi, atau dari lingkungan saja itu bisa terjadi. Itu semua untuk gangguan jiwa saya rasa seperti itu. Begitu Mas. Jadi dua-duanya ya dokter. Dua-duanya berpengaruh. Kondisi genetik, kondisi lingkungan sekitarnya, lingkungan ya intinya support system yang ada di sekitar orang tersebut. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tanda dan gejala utama gangguan bipolar yang perlu diwaspadai oleh masyarakat umumnya dokter? Ya, karena tadi saya bilang bipolar itu adalah suatu spektrum yang melibatkan mood ya. Intinya di situ ada mood swing. Mood swing yang mana kadang-kadang pasien merasa mania di suatu saat dan merasa
depresi atau merasa depresi di saat yang lain. Ya, kalau dia merasa mania, apa gejalanya? Dia akan mengalami suatu kondisi yang sangat moodnya elasi, kalau istilahnya elasi ya. Jadi itu merasa senang berlebihan, rasa percaya dirinya tinggi, mungkin konsentrasinya itu sangat bagus sekali, kerja tidak pernah atau dia tidak ingin berhenti bekerja, idenya ada terus meloncat-loncat gitu idenya. Terus kemudian mungkin tidak bisa tidur juga. Seperti itu. Tapi suatu saat dia akan jatuh pada kondisi depresi di mana dia mengalami atau merasakan harga diri yang rendah saat itu. Sering sedih, putus asa, merasa ingin bunuh diri, bahkan bisa terjadi seperti itu. Begitu. Pertanyaan yang selanjutnya dokter, apakah gangguan bipolar termasuk gangguan jiwa berat? Apakah gangguan bipolar termasuk gangguan jiwa berat? Ya, saya jawab ya. Karena apa? Karena jika tidak istilahnya pasien ini jika tidak mendapatkan support terapi maupun support system yang bagus, dia akan memberat dan akhirnya bisa menimbulkan suatu kelemahan dan mengganggu kondisi lingkungan di sekitarnya, baik itu kondisi sekolahnya, kondisi pekerjaannya, kondisi hubungannya dengan lingkungan, dengan teman, dengan saudara dan lain sebagainya. Begitu. Jadi termasuk gangguan jiwa berat ya dokter ya? Berat. Ya banyak gangguan jiwa berat itu Mas. Iya banyak. Salah satunya ya bipolar ini. Makanya harus ada kuat pengobatannya begitu. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini kapan seseorang sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau ke psikolog? Kapan seseorang sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau ke psikolog? Begini, kalau kita mengalami suatu kondisi yang tiba-tiba kita merasa tidak nyaman dengan perasaan kita, merasa depresi, merasa ada gangguan tidur, merasa ada yang kok gini ya, mood saya kok berubah-ubah, kadang saya merasa sedih berlebihan, kadang saya merasa senang berlebihan, atau mungkin saya itu hubungan saya dengan orang lain kok tiba-tiba merenggang karena suatu hal, yaitu ini bisa jadi itu merupakan suatu gangguan, tapi kita tidak menyadarinya. Intinya yang penting kita harus aware dulu. Kita itu maksudnya yang mengalami harus aware dulu. Oh, saya merasa seperti ini, mungkin saya butuh psikolog, saya harus ke psikolog. Mungkin saya butuh psikiater, mungkin saya butuh obat, oh saya harus ke psikiater. Nah, awareness itulah yang sampai saat ini kalau di Indonesia masih kurang. Intinya kalau mungkin masyarakat kita entah kenapa ya, entah mungkin karena stigma negatif, atau karena mungkin masih malu berobat ke psikiater, atau malu mengkonsultasikan dirinya sendiri ke psikolog, itu masih menjadi suatu hal yang sampai saat ini masih perlu kita tingkatkan begitu, awareness-nya begitu Mas. Kadang pemikirannya sudah negatif ya dokter ya. Kadang mau ke psikolog malu, ke psikiater malu duluan. Iya, benar. Banyak yang seperti itu. Ya benar banget dokter. Selanjutnya nih pertanyaannya dokter, bagaimana penanganan gangguan bipolar? Apakah pasien harus minum obat dalam jangka panjang? Penanganannya dokter, apakah perlu minum obat dalam jangka panjang atau bagaimana? Untuk gangguan jiwa itu rata-rata penanganannya atau penata laksanaannya ya itu multimodal. Maksudnya multimodal itu butuh obat, support system yang bagus, lingkungan yang bagus, lingkungan kerja yang bagus kalau dia bekerja. Ya, terapi saja kadang kalau yang bersangkutan ini tidak ada support system yang bagus, itu juga memperparah kondisi sakitnya. Support system saja tanpa terapi itu juga kurang menurut saya. Ya, itu saya kira tergantung dari gejala yang dialami. Kalau sangat-sangat mengganggu lingkungannya, dirasakan mungkin oleh teman-temannya ini kok seperti ini ya, tidak sangat-sangat tidak nyaman sekali, ya mungkin temannya bisa menyarankan begitu. Ya, jadi multimodal, tidak bisa berdiri sendiri, ini obat terus kemudian langsung orangnya dibiarkan bekerja gitu, enggak. Support sistemnya juga harus mendukung. Ya, teman-teman yang kalau dia sekolah ya teman-temannya harus mendukung, gurunya harus mendukung, lingkungannya ya. Kalau dia bekerja ya rekan kerjanya, rekan setimnya harus mendukung pengobatannya. Itu yang paling bagus. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dokter, apakah penderita gangguan bipolar bisa hidup normal, bekerja dan bersosialisasi? Bisa.
Masih bisa dokter ya? Bisa. Iya. Saya punya pasien, dia seorang mahasiswa, saya tidak perlu sebut siapa dan kuliah di mana. Dia bisa sampai cum laude. Bahkan nilainya dari teman-temannya yang rata-rata dan tidak mengalami satu gangguan, itu dia paling bagus nilainya. Ya. Iya, iya. Dan sampai sekarang masih berobat. Iya, berobat. Karena dengan pengobatan itu ini ikut mengontrol untuk kondisi kestabilan moodnya. Kalau dia moodnya stabil, dia bisa berekspresi, dia bisa belajar dengan konsentrasi yang penuh, terus kemudian dia istirahatnya juga cukup dan hubungan dengan teman-temannya juga baik. Akhirnya dia bisa prestasinya itu sangat bagus sekali, bahkan sampai cum laude. Pernah suatu saat dia itu stop pengobatan, mungkin setahun atau setahun setengah gitu. Jadi dia datang kepada saya dalam keadaan yang kondisi sudah sangat-sangat manik sekali dan wis nggak karu-karuan sudah orangnya ini ya. Akhirnya saya putuskan untuk kamu kalau mau baik, kalau mau sukses dengan kuliahmu, mau lulus dengan baik, kamu harus berobat terus. Gitu. Ya. Alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin dan nilainya cum laude. Begitu. Itu butuh support system juga ya dokter ya? Jelas. Jelas banget. Dia itu dosennya support bahkan bahkan guru besarnya itu juga support untuk pengobatannya. Karena dia emang ini anak ini. Sebenarnya dia ini andaikan dia tidak punya bipolar ya, andaikan dia tidak punya bipolar, mungkin dia itu sangat-sangat bagus sekali dia itu. Ini pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana peran keluarga dalam mendukung pasien bipolar? Peran keluarga dalam mendukung pasien bipolar. Tadi yang saya bilang ya, peran keluarga, support system, lingkungan itu baik lingkungan kalau dia kerja ya kerja, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah itu sangat penting sekali. Yang jelas pasien ini kalau memang dia gejalanya sangat-sangat membuat tidak nyaman, harus kita sugesti untuk dia mau berobat. Itu. Dan kalau dia sudah mengalami satu kondisi yang stabil dengan pengobatan itu, tetap kita keluarganya harus menjaga supaya dia itu tetap melanjutkan pengobatannya. Itu kalau yang dari obat. Selebihnya yang untuk faktor psikososialnya, ya dari keluarga saya kira yang penting tidak mendiskreditkan, tidak menstigma pasien-pasien dengan gangguan jiwa, itu lebih bagus menurut saya. Kadang yang susah itu psikososialnya dokter ya. Di lingkungan keluarganya mungkin mendukung, ada gitu. Keluarganya mungkin mendukung pengobatan, mendukung terapinya. Tapi tetangganya sudah menganggap ini kena jin, kena ini. Akhirnya di stigma, ini keluarganya ini dikutuk gitu. Seumur hidup keturunannya akan mengalami gangguan jiwa. Begitu ada yang seperti itu. Padahal itu tidak benar seperti itu ya. Gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, apa kaitan gangguan bipolar dengan konsep mind body wellness? Ya, mind and body wellness itu kan menyangkut suatu kondisi yang sejahtera secara lahir dan batin, gitu ya. Jadi kalau kita mengalami suatu kondisi yang ya intinya secara kita bekerja enak, kita sekolah enak, kita melakukan aktivitas dengan orang lain, melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain itu enak, tidak ada masalah. Itu kan merupakan suatu unsur kebanggaan tersendiri, juga unsur sejahtera lah, kita anggap sejahtera untuk diri kita, daripada kita itu mengalami suatu kondisi yang ya nanti moodnya meledak-ledak, terlalu mania, atau tiba-tiba moodnya depresi, susah tidur, merasa putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Ya mood yang seperti itu kan tidak bagus juga untuk wellnessnya kita, begitu Mas. Siap. Kita beralih ke pertanyaan via IG gitu dokter. Untuk pertanyaan dari Instagram, Mas pertanyaannya hilang. Pertanyaannya hilang Mas. Iya. Di Instagram. Oh siap nih.
Oh, itu belum masuk ya. Kayaknya masih. Kok lemot ya dokter? Ya dokter. Gini dokter, untuk biasanya itu lingkungan di luar keluarga yang kurang mendukung pada pasien-pasien gangguan bipolar. Cara menyikapi untuk yang pasien sendiri itu dokter, bagaimana dokter menyikapinya dokter? Terkadang memang susah untuk lingkungan psikososialnya itu dokter, sangat berat dokter. Ya, pesan saya untuk masyarakat khususnya warga Kota Probolinggo, hilangkan stigma itu saja sudah, ya. Ya namanya gangguan jiwa itu orang dengan gangguan, orang dengan sakit, mereka itu sakit sebenarnya. Mereka sendiri yang mengalami gangguan tersebut sebenarnya tidak menginginkan dirinya sakit, tidak menginginkan dirinya mengalami gangguan itu. Tapi ya memang bagaimana lagi, namanya takdirnya sudah seperti itu ya. Cuman kalau orang sakit, saya kira kalau orang sakit terus mengalami suatu didiskreditkan atau mungkin dihina atau mungkin mengalami suatu stigma yang buruk, itu kan juga kasihan ya. Kasihan ya dokter. Sudah sakit sama dicap, gimana coba perasaannya? Ya pasti keluarganya juga akan merasa, duh kok sampai seperti ini. Ya. Jadi pada prinsipnya gangguan jiwa itu sama dengan gangguan fisik yang lain. Intinya mereka tidak mau sakit. Orang itu kan tidak mau sakit. Kalau bisa ya sembuh secara lahir, secara batin sembuh enak kan gitu. Ya. Jadi jangan terus tiba-tiba ada orang sakit gini terus dicap gini, ada orang sakit gini dicap gini. Itu yang tidak baik menurut saya begitu. Kita beralih ke pertanyaan via online Instagram ya dokter. Pertanyaan yang pertama dari Instagram. Dokter mau tanya, apakah pasien halusinasi bisa sembuh tanpa minum obat, dok? Ya, halusinasi bisa sembuh tanpa minum obat. Ada beberapa tingkatan halusinasi ya yang dialami oleh seseorang dengan gangguan jiwa. Kalau halusinasi itu sudah grade yang paling tinggi, grade 5, halusinasi itu sudah mempengaruhi kondisi atau perilaku seseorang, itu mau tidak mau harus diobati. Tapi kalau yang bersangkutan yang mengalami halusinasi itu masih di grade 1, masih di tingkatan pertama, yang dia sendiri masih bisa mengontrol halusinasinya, itu saya kira tidak harus pakai obat, kok bisa. Ya bisa, asalkan dia bisa mengontrol. Ini saya mendengar kayak ada halusinasi, ternyata tidak ada apa-apa, sudah mungkin itu hanya halusinasi saja. Nah, dia bisa mengontrol. Tapi kalau yang sudah parah itu bahkan perilakunya pun itu akan disetir oleh halusinasi itu, sehingga mau tidak mau harus diobati, begitu mas. Jadi tergantung grade halusinasinya dokter nggih. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya via online dari Aprilia _10490. Apakah pasien yang sudah menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh, apakah kemungkinan kedepannya bisa kambuh lagi dokter? Itu dokter. Ya, sangat dimungkinkan sekali mas untuk kambuh. Karena kita manusia itu hidup bersosialisasi. Kita hidup dengan aktivitas, kita hidup dengan berbagai macam rutinitas kesibukan. Nah di situ kita ketemu orang atau mengalami suatu kondisi yang sarkastik, misalkan kita bertemu orang terus kita bertengkar, atau kita bertemu dengan rekan kerja kita, terus rekan kerja kita ada yang nggak senang dengan kita, terus tiba-tiba kita bertengkar, akhirnya kan mikir toh. Nah kalau dia punya riwayat gangguan jiwa dulunya, itu bisa memicu suatu kondisi di mana dia akan mengalami gangguan jiwa yang berulang begitu. Berarti bisa kambuh gitu ya dokter ya? Bisa, ya sebabnya macam-macam, mungkin bertengkar dengan temannya, mungkin dompetnya lagi kosong, mungkin bayarannya mundur, bisa juga dokter. Ya, berarti macam mas. Untuk menentukan waktu kambuhnya itu tidak bisa ditentukan juga ya dokter? Tidak bisa. Tidak bisa ditentukan. Tentu penyebabnya juga ya dokter. Ya. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya via Instagram dari Visal Firsa. Selamat siang dokter, izin bertanya apakah bipolar ini Visal ya. Izin bertanya apakah bipolar ini bisa turun menurun? Sepertinya tadi sudah jelaskan ya dokter ya. Sudah jelaskan. Mau dijawab lagi atau di skip aja dokter?
Ya intinya bisa Mas, itu 50-50 ya, 50% kondisi genetiknya itu pasti akan menurun, begitu. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya dokter via Instagram dari Rahmat Bagus 2. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pola hidup sehat agar terhindar dari bipolar. Mungkin kebiasaan-kebiasaan seharian dokter yang supaya tidak terkena bipolar gitu mungkin dokter. Biar tidak terkena bipolar. Iya, bila terhindar Saya dari jawab secara umum bipolar. saja ya. Biar kita itu sehat secara lahir, secara batin. Intinya kita itu satu, banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Yes. Yang kedua, kita itu harus berpikiran positif. Dimanapun banyak sumber yang kita itu bisa mengarahkan kita itu ke pikiran yang positif ya. Mungkin dari motivasi yang ada di IG, ada motivasi yang dari TikTok dan lain sebagainya, kan banyak motivasi itu. Terus yang kedua, jangan terlalu curiga dengan kehidupan kita di masa depan. Jadi kita itu tidak mikir macam-macam untuk hidup kita di masa depan gitu ya. Nggak terlalu paranoid gitu. Orang yang paranoid, orang yang mudah kecewa, mudah putus asa, termasuk yang iri, dengki itu bisa mengalami gangguan jiwa. Nah hanya bipolar, mungkin depresi, ya mungkin gangguan cemas, bisa macam-macam. Iya benar-benar dokter. Soalnya memang sekarang era digital dokter ya. Terkadang kita melihat media sosial ya ini itu banyak sekali dokter. Akhirnya mengganggu kesehatan mental gitu dokter. Ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ayu Kinasih 05_. Selamat siang dokter, izin bertanya, bagaimana jika kita mempunyai trauma yang sangat membekas sampai saat ini dan itu mempengaruhi mindset kita dalam menjalani kehidupan yang sekarang? Tipsnya dokter. Ya, trauma psikis itu tidak bisa dihilangkan. Jadi pasti sampai kapanpun akan terus membekas ya. Dan ini berpengaruh terhadap pola hidup kita sehari-hari, pola kita dalam menghadapi seseorang, pola kita dalam menghadapi kalau kita dengan aktivitas kita, itulah intinya ya. Jadi bagaimana kita ya, intinya yang paling gampang kalau kita trauma di masa lalu, maafkanlah masa lalu itu. Gitu, dokter. Terkadang susah dokter untuk memaafkan. Gitu. Kenapa kok susah? Saya tanya penjenengan ya. Pribadi sebenarnya. Ya. Jadi gini, tidak gampang melupakan masa lalu, memaafkan masa lalu, mengikhlaskan masa lalu itu tidak gampang. Tapi kunci untuk supaya itu tidak terlalu membekas, bukan hilang loh ya, supaya tidak terlalu membekas, kita belajar untuk memaafkan masa lalu tersebut. Begitu. Siap, ya. Gitu, kan kita itu hidup bukan di masa lalu, kita hidupnya di sekarang, di masa sekarang sama masa yang mungkin akan datang. Ya bagaimana masa lalu itu nggak bisa diulangi kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin ya bisanya hanya cuman memaafkan, mengikhlaskan, atau mungkin kalau ada orang yang bersalah dengan kita di masa lalu ya sudah berusaha untuk memaafkan orang tersebut. Begitu aja sudah Mas. Ya, siap. Ini pertanyaan selanjutnya dokter dari Niar_pejuang neurofibromatosis. Pertanyaannya, pejuang penyakit langka apa bisa mengalami bipolar dokter? Ini mungkin penyakit langka masih kurang, penyakit yang gimana dokter ya? Pejuang penyakit langka apa bisa mengalami bipolar? Ya, kondisi gangguan jiwa itu bisa terjadi pada kondisi fisik atau kondisi premorbid apapun ya. Tapi biasanya kalau yang setahu saya, misalkan orang dengan CA, orang dengan gangguan penyakit kronis, orang yang menjalani suatu hemodialisis rutin, itu yang paling banyak dia mengalami depresi, kondisi depresi. Ya, kondisi depresi kan apa? Karena mungkin dia memikirkan penyakitnya yang lambat laun, loh kok kronis lama sekali sakit ini, akhirnya kan dia bosan, burnout, kemudian jatuh dalam kondisi depresi. Gitu. Itu saya kira jelas itu pertanyaannya ya. Pasti depresi. Kalau bipolar ya juga bisa pasti, tapi biasanya ada underlying kalau dia underlying disease-nya kalau dia bisa mengalami bipolar begitu. Oke, siap. Ini untuk pertanyaan dari media sosial sudah selesai dokter. Sebagai penutup dokter mungkin bisa menyampaikan closing statement untuk para sobat sehat PKRS dan seluruh warga Kota Probolinggo agar lebih peduli dan tidak menstigma gangguan bipolar ini.
closing statementnya dokter mungkin. Closing statement ya, susah ini mas. Closing statement. Kata-kata dokter. Kata-kata mutiara. Kata-kata ya mutiara. Sudah segini jawis. Ya, Saya mengutip dari Al-Quran aja ya. Inna ma'al usri yusron, wa inna ma'al usri yusron. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Intinya kita harus lebih positif thinking lagi, tidak menstigma orang-orang dengan gangguan jiwa agar mereka bisa berobat dengan baik. Karena apa? Karena gangguan jiwa itu juga sama dengan gangguan fisik. Mereka yang mengalaminya juga tidak ingin untuk sakit, tidak ingin untuk mengalami gangguan tersebut. Terus kemudian tetap memberikan dukungan untuk orang yang mengalami atau menderita gangguan jiwa. Gitu aja sudah mas. Siap. Gitu, Terima kasih dokter. Closing statementnya sangat luar biasa sekali. Sobat Sehat PKRS memperingati International Mind Body Wellness Day. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental kita. Gangguan bipolar ini bukan sekedar aib, bukan kelemahan dan bukan akhir dari segalanya. Dengan pemahaman yang benar, pengobatan yang tepat serta dukungan keluarga dan lingkungan, kualitas hidup pasien bipolar bisa lebih optimal. Tidak terasa sudah lebih dari 30 menit kita mojok dan sudah sampai di penghujung acara Pojok PKRS. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang selalu semangat dan sangat keren sekali. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya dokter. Terima kasih juga kepada Sobat Sehat PKRS yang setia menemani kita sampai acara penghujung ini. Demikian acara Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren, promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Izinkan saya Zainal Asrofi Eskapnas undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.